Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 8. Nah, alhamdulillah sudah di pelajaran yang ke-25. Ad-darasul khamisu wal ashruna maqtalu Umar radhiyallahu an. Bermula pelajaran yang ke-25 itu terbunuhnya Khalifah Umar radhiyallahu an. Nah, ini menyedihkan sekali. Memang luar biasa ini. Sesudah Nabi meninggal, banyak banget terjadi pembunuhan. Ada terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Terjadi pembunuhan ini kan bukan muslim yang membunuh Khalifah Umar ya. Kita lihat. Satu, bainama kana Umaru yusalli salat subhi. Manakala adalah Khalifah Umar radhiyallahu an itu salat ianya beliau salat subhi akan salat subuh. Id dakhala alai ketika itu dakhala alaihi masuk kepada beliau atau kepada beliau Abu Lu'lu al-Majusiyu oleh Abu Lu'lu al-Majusi al-Farisiyu oleh Abu Lu'lu yang berbangsa yang beragama Majusi yang berbangsa Parsi. Fata'anahu maka menusuk ianya Abu Lu'lu akannya Khalifah Umar bil khinjar dengan pisau belati sita to'anaten akan 7 tusukan, 6 tusukan. Ihdahunna tahta suratihi yang bermula salah satu dari 6 tusukan itu di bawah pusarnya Khalifah Umar. Nah ini, ketika beliau sedang sholat di Masjid Nabi, Masjid Madinah, masuk Abu Lu'lu ini, orang Majusi, ya kan? Orang Farisi. Ketika itu kan kerajaan Farsi sudah terkalahkan. Jadi banyak di antaranya yang jadi budak. Bahkan semua tawanan perang itu jadi budak. Salah satunya Abu Lu'lu. Ini Abu Lu'lu ini jadi budaknya Mughirah. Ya, budaknya Mughirah ya. Ya, ada ulama kalau kita baca sejarah, motifnya apa Abu Lu'lu membunuh Khalifah Umar? Motifnya karena dendam. Mungkin karena negaranya, bangsanya diserang oleh kaum muslimin, dia dendam sehingga punya kesempatan untuk membunuh khalifah. Ada yang bilang bukan alasan itu. Jadi kita baca sejarah yang versi panjangnya banyak. Saya menyatakan Abu Lu'lu al-Majusi ini kan budaknya Mughirah. Jadi Mughirah ini membebani Abu Lu'lu ini dengan beban yang di luar kemampuannya. Akhirnya Abu Lu'lu ini datang ke Khalifah Umar mengadukan persoalannya. Tapi pengaduannya tidak ditanggapi atau tidak dipercayai. Ya kan? Nah, atau mungkin pengaduannya tidak benar, barangkali seperti itu. Akhirnya timbullah dendam dalam hatinya. Begitu dia punya kesempatan, dia pun membunuh Khalifah Umar. Fata'anahu maka menusuk ia akannya Khalifah bil khinjar dengan pisau sita to'anatin 6 tusukan yang bermula salah satunya 6 itu tahta surati di bawah pusarnya Khalifah Umar. Jadi bukan hanya membunuh Khalifah Umar, orang yang lain yang ada di dalam masjid juga diserang membabi buta. Sehingga korban banyak banget ketika itu. Ya, summa nahara nafsah. Kemudian membunuh ia akan dirinya. Ba'da anto'ana salah satu asyara rajulan. Sesudah bahwa menusuk ia akan 13 orang laki-laki. Mata minhum sab'aton yang meninggal dari mereka laki-laki oleh 7 orang. Jadi dia menusuk Khalifah Umar, menusuk juga orang-orang lain yang ada dalam masjid ada 13 orang. 7 diantaranya meninggal. Sesudah dia membunuh orang-orang itu, dia bunuh diri. Summa nahara nafsah. Membunuh ia akan dirinya. Dalam kitab lain, intahara, bunuh diri ya. Ini kayak gimana gitu ya, kayak film zaman dulu Majapahit ya. Jadi kalau udah ketangkap, daripada ketangkap mending mati, dia bunuh dirinya. Ya. Amma Umaru fa innahu soha. Adapun bermula Khalifah Umar itu, maka sesungguhnya beliau itu berteriak ayahnya beliau. Soha, beliau berteriak, Qatalil kalbu telah membunuh akan aku oleh anjing itu. Anjing itu telah membunuhku. Maksudnya Abu Lu'lu. Summa sakota. Kemudian terjatuh ianya Khalifah Umar. Beliau meninggal. Fasalla bin nasi Abdurrahman ibnu Auf. Oh, beliau terjatuh ini belum meninggal. Summa sakata. Kemudian beliau ambruk. Tapi beliau belum meninggal. Ambruk. Kan mestinya beliau yang jadi imam. Siapa yang jadi imam ketika itu? Fasalla bin nasi. Maka sholatlah dengan manusia. Abdurrahman oleh Abdurrahman ibnu Auf. Imam ketika itu diganti oleh Abdurrahman bin Auf juga sahabat Nabi. Summa du'ayat tabibu li Umar radhiyallahu an. Kemudian dipanggilkan akan tabib
untuk Khalifah Umar radhiyallahu an. Panggil tabib untuk mengobati beliau, barangkali masih bisa diobati. Falamma lam yajid Umaru lil qada'i hilah. Maka manakala tidak mendapati oleh Khalifah Umar lil qada', ini mungkin maksudnya ya, saya kurang paham, bagi kesembuhan mungkin ya. Maka manakala tidak mendapati oleh Khalifah Umar lil qada' bagi memenuhi hajatnya, maksudnya untuk kesembuhan barangkali, barangkali mungkin ada tafsiran yang lain, tidak mendapati oleh Khalifah Umar bagi kesembuhan lil qada, bagi untuk menyelesaikan, maksudnya menyembuhkan sakitnya akan cara hilah. Kalau beliau berkata, jadi nggak ada harapan lagi untuk sembuh, mungkin lukanya berat ya kan, karena tusukannya tadi 6 tusukan. Khalifah Umar berkata ini qala alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yadda'il Islam. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ya Allah akan kematianku maniyati di tangan laki-laki yang mengakui akan Islam. Jadi beliau masih memuji Allah, alhamdulillah yang membunuhku bukan orang Islam. Nah, as'ilatun, hadhihi as'ilatun, ini beberapa pertanyaan. Mangqatilul khalifah. Siapa itu orang yang membunuh khalifah? Umar radhiyallahu an. Jadi Abu Lu'lu' al-Majusi al-Farisi. Uzkur ma ta'rifuhu, sebutkan olehmu akan apa saja yang engkau tahu, akannya apa saja. An hadzal hadisi, dari tentang ini kejadian. Nah, ini kejadian tadi di atas kan. Khalifah Umar sedang sholat subuh, sedang di dalam masjid, belum sholat. Kemudian ditusuk oleh Abu Lu'lu. Kemudian Abu Lu'lu juga menusuk orang-orang lain, ada 13 orang. Bahkan 6 orang juga, 7 orang lain juga ikut meninggal. Maza qala Umar, apa yang telah dikatakan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu indama alima, ketika Mas Dariyah, indama alima, ketika mengetahui hanya khalifah, bahwa sungguhnya khalifah itu lahilata lil qada, tidak ada cara untuk lil qada, untuk mendapatkan kesembuhan. Beliau berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala maniyati lam yaj'al maniyati biyadin biyadi rajulin yada'il Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku bukan pada tangan seseorang yang mengaku Islam. Nah, itu pelajaran yang ke-25. Satu-satu aja biar enak judul. Sedikit lagi ini. Ya. Ad-darsus sadisu wal ashrun. Ahdu Umar bisyura. Bermula pelajaran yang ke-26 itu janji Khalifah Umar bisyura, dengan musyawarah. Artinya beliau nanti berpesan supaya diadakan musyawarah untuk pemilihan khalifah selanjutnya. Lama hasa Umaru, manakala merasakan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu bil wafati, dengan kematian, ahida, berjanji hanya beliau bisyura, dengan musyawarah, fi ikhtiyaril khalifati, pada pemilihan khalifah, ila sittati, kepada 6 min kibaris sahabah, dari 6 sahabat. Ketika beliau merasakan akan meninggal, beliau membuat janji supaya dilakukan musyawarah dalam pemilihan khalifah. Jadi ini memang terjadi apa ya? Pemilihan khalifah pertama terjadi secara tiba-tiba kan. Khalifah Abu Bakar ketika Nabi wafat, keluarga Nabi sedang mengurus Nabi, beberapa orang berkumpul di Bani Saqifah, terjadi pemilihan khalifah. Kemudian ketika Khalifah Abu Bakar meninggal, beliau berwasiat supaya yang jadi khalifah sesudah beliau Khalifah Umar. Jadi pemilihan Khalifah Umar sebelumnya nggak ada musyawarah berdasarkan wasiat ya. Kemudian Khalifah Umar menjelang wafatnya beliau, ya, memerintahkan untuk dimusyawarahkan, tapi ditentukan 6 orang. Jadi ada 6 orang disebutkan namanya. Inilah yang 6 orang ini salah satu harus jadi khalifah. Nah, itu lebih kurang. Wahum, dan bermula mereka 6 dari besar-besar sahabat. Itu Ali bin Abi Thalib, wa Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, wa Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Awam, di mana khalifah Sayyidina Ali nanti jadi khalifah keempat, Sayyidina Utsman jadi khalifah ketiga, wa Zubair bin Al-Awwam, dan Zubair bin Awam ini nanti jadi memerangi khalifah ketiga, khalifah keempat, memerangi Sayyidina Ali. Wa Sa'ad bin Waqqas, dan Sa'ad bin Waqqas, wa Abdurrahman ibnu Auf, wa Talhah ibnu Ubaidillah. Ini Talhah dan Zubair bin Awam nanti bersama-sama Sayyidah Aisyah dalam perang Jamal melawan khalifah keempat. Menyedihkan, kita susah memahami sejarah Islam peperangan.
Wakhtara Abdullah ibnahu dan memilih ia, wakhtara Abdullah, memilih ianya Khalifah Umar akan Abdullah. Siapa Abdullah ibnahu, putranya Khalifah Umar, liya syahada supaya menjadi saksi ia, ijtima'ahum supaya menjadi saksi ia, atau menyaksikan ia akan pertemuan mereka, mereka 6 orang di atas. Walaysa lahu minal amri syai' dan tidak ada baginya Abdullah dari urusan itu sesuatu. Nah, jadi beliau memerintahkan Abdullah bin Umar untuk memperhatikan musyawarah 6 orang sahabat besar ini. Dalam buku sejarah kalau kita baca, Khalifah Umar berpesan, pokoknya dalam 3 hari harus sudah terpilih. Nah, kalau ada yang nggak setuju, perang yang nggak setuju. Nah, kalau lewat 6 hari belum ada khalifah yang terpilih, enam orang disuruh perangi sama kaum muslimin kan. Nah, tapi nggak tahu benar apa nggak sejarah yang kita baca. Nah, mungkin di kitab ini juga ada nanti kita lihat ya. Di kitab Nurul Yakin kayaknya ada. Summa tufiya kemudian diwafatkan akan beliau radhiyallahu an wadufina bijiwari sahibahi dan dikuburkan akan Khalifah Umar di dekat 2 sahabat beliau. Siapa 2 sahabat beliau? Rasulullah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa Abi Bakar dan Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Jadi beliau dikuburkan di samping Nabi. Awalnya kan di samping Nabi Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar. Jadi Aisyah sendiri nggak dikuburkan di dekat Nabi, tapi dikuburkan di Baqi. Ya. Wa kana umruhu yauma wafatihi dan adalah umurnya Khalifah Umar pada hari wafatnya beliau itu 63 tahun. Ya, 63 tahun ya. Ya, sittatun wa salasuna, 63 tahun. Wa muddatu khilafatihi asyaru sanawatin dan bermula masa kepemimpinan beliau dan bermula masa kekhalifahan beliau itu asyru sanawatin 10 tahun. Wa sittatu asyurin dan 6 bulan, wa arba'atu ayamin dan 4 hari. Lama. 2 kali pemilu kalau di Indonesia. Asilatun ini ada beberapa pertanyaan. Madza fa'ala Umaru? Apakah itu yang telah diperbuat oleh Khalifah Umar hina ma'ahasa ketika merasakan ianya beliau bidunui ajalih dengan dekat ajalnya beliau. Beliau memerintahkan buat janji semacam wasiat untuk supaya khalifah selanjutnya dipilih secara musyawarah. Man humus sittatul ladzi ikhtarahum lisyura? Siapa itu mereka yang 6 yang memerintahkan ianya Khalifah Umar, yang memilih ianya Khalifah Umar akan mereka untuk musyawarah. Kita hafal ini kan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang mudah kita ingat. Kemudian Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, satu lagi, siapa lagi? Satu lagi lupa. Hmm, Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. 6 orang. Jadi 6 orang itu saling memilih. Jadi 6 orang kan. Jadi kalau satu orang menentukan siapa, satu orang menentukan siapa kan. Jadi satu orang aja lebih mendukung calon yang sama, udah selesai. Limadza ikhtara ibnahu Abdullah ma'ahum? Kenapa memilihnya Khalifah Umar akan putra beliau Abdullah bersama mereka untuk menjadi saksi? Kam kana umruhu yauma wafatih? Berapa adalah umur beliau pada hari wafatnya beliau? 63 tahun. Kam khilafatuh? Berapa masa kekhalifahan beliau? 10 tahun, 4 bulan, 4 hari. 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Kita hafal. Susah mengingat sejarah. Nah, ini satu bacaan khusus. Wal, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.